Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Kotrotunada. Saya dari Pendidikan IPS Angkatan 2018 Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini, saya akan menjelaskan model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Apa itu model pembelajaran kontekstual teaching and learning? Model pembelajaran kontekstual teaching and learning adalah proses pembelajaran yang holistik dan bertujuan membantu siswa untuk memahami makna materi ajar dan mengkaitkannya dengan konteks kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari, seperti konteks sosial, konteks pribadi, serta konteks kultural, sehingga siswa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dinamis dan fleksibel untuk mengkonstruksi sendiri secara aktif pemahamannya. Dengan kata lain, model kontekstual teaching and learning dapat membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga ataupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, saya akan menyebutkan karakteristik pembelajaran kontekstual teaching and learning. Ada 8 komponen yang termasuk dalam karakteristik pembelajaran kontekstual teaching and learning menurut Johnson. Yang pertama, yaitu melakukan hubungan yang bermakna atau making meaningful connection. Siswa dapat mengatur diri sendiri sebagai orang yang belajar secara aktif dalam mengembangkan minatnya secara individual. Orang yang bekerja sendiri atau bekerja dalam kelompok, dan orang yang dapat belajar sambil berbuat atau yang disebut dengan learning by doing. Yang kedua, melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan, yaitu doing significant work. Siswa membuat hubungan-hubungan antara sekolah dan berbagai konteks dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari sebagai pelaku dan atau sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, belajar yang diatur sendiri atau self-regulated learning. Siswa melakukan kegiatan yang signifikan, yaitu ada tujuannya, ada urusan dengan orang lain, ada hubungannya dengan penentuan pilihan, serta ada produknya atau hasilnya yang sifatnya nyata. Yang keempat, bekerja sama atau kolaborasi. Siswa dapat bekerja sama. Guru dan siswa bekerja sama secara efektif dalam kelompok. Guru dapat membantu siswa memahami bagaimana mereka saling mempengaruhi dan saling berinteraksi atau berkomunikasi. Yang kelima, berpikir kritis dan kreatif. Siswa dapat menggunakan tingkat berpikir yang lebih tinggi secara kritis serta kreatif, yaitu dapat menganalisis, membuat sintesis, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan menggunakan logika dan bukti-bukti. Yang keenam, mengasuh dan memelihara pribadi siswa. Siswa memelihara pribadinya seperti mengetahui, memberi perhatian, dan memberi harapan-harapan yang tinggi, serta memotivasi dan memperkuat diri sendiri. Siswa juga tidak dapat berhasil tanpa dukungan dari orang tua atau orang dewasa. Kedelapan, menggunakan penilaian autentik. Siswa menggunakan pengetahuan akademis dalam konteks dunia nyata untuk suatu tujuan yang bermakna. Misalnya, siswa boleh menggambarkan informasi akademis yang telah mereka pelajari untuk dipublikasikan secara nyata atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menyebutkan langkah-langkah pembelajaran model kontekstual teaching and learning. Yang pertama,
mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilannya, karena sangat bersangkutan dengan kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry semua topik. Yang ketiga, mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Misalnya, guru bertanya kepada siswa tentang pengalaman apa yang dimiliki oleh siswa. Yang keempat, menciptakan masyarakat belajar. Yang kelima, menghadirkan model sebagai contoh belajar, seperti memberikan contoh. Dan yang keenam, melakukan refleksi di akhir pertemuan. Yang ketujuh, melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara, yaitu dengan evaluasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Kegiatan awal langkah-langkah pembelajaran CTL. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Apa kalian siap mengikuti pembelajaran hari ini? Selamat pagi, Cikgu. Siap, Bu. Anak-anak, apa kalian masih ingat materi kemarin mengenai bentuk-bentuk bangun ruang? Masih, Bu. Nah, Ibu mau bertanya nih sekarang, siapa di sini yang pernah melihat Ka'bah? Saya, Bu. Yang belum pernah melihat bentuk Ka'bah, coba buka halaman 23 bukunya. Di situ ada contoh bentuk Ka'bah. Nah, setelah ini coba kalian bandingkan bentuk kubus dan Ka'bah. Setelah membandingkan, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan? Sama, Bu. Betul sekali. Jadi, Ka'bah itu merupakan contoh bangunan berbentuk kubus. Hari ini kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat yang ada pada kubus. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita bagi kelompok terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Kegiatan inti langkah-langkah pembelajaran CTL. Nah, kemarin kan kita sudah belajar ya mengenai rusuk, diagonal ruang, diagonal bidang. Sekarang coba kalian diskusikan sifat-sifat apa saja yang ada pada kubus menurut materi tersebut. Baik, Bu. Nah, sudah beres diskusinya anak-anak? Coba sekarang siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing? Dia, Bu. Sekarang, coba kalian kerjakan soal latihan ini ya. Baik, Bu. Semuanya sudah mendapatkan soal dari Ibu. Coba sekarang kalian diskusikan bersama kelompoknya ya untuk menjawab soal tersebut. Baik, Bu. Jadi, apa semua paham mengenai materi kubus hari ini? Coba, siapa yang mau menyampaikan kesan-pesan pada pematerian hari ini? Dia, Bu. Kegiatan akhir langkah-langkah pembelajaran CTL. Sekarang, buat kesimpulan materi hari ini pada buku kalian masing-masing ya. Baik, Bu. Tadi kan kalian sudah mendiskusikan bersama kelompoknya. Setelah itu kalian sudah menyimpulkan materi hari ini. Sekarang Ibu akan memberikan kalian soal untuk dikerjakan individu. Baik, Bu. Tukarkan hasil soal yang telah kalian kerjakan bersama temannya ya. Kita akan bahas bersama-sama. Dari video tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana langkah-langkah model contextual teaching and learning dalam pembelajaran di kelas. Jadi, kesimpulannya adalah dengan penerapan model contextual teaching and learning akan terjalin suasana belajar yang mengutamakan kerjasama, saling menunjang, tidak membosankan, serta belajar dengan bergairah atau penuh semangat, dan pembelajaran yang integrasi dan menggunakan berbagai sumber. Siswa juga dituntut untuk aktif dan sharing dengan teman, dan juga guru juga harus kreatif. Pembelajaran berlangsung secara alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan hanya transfer pengetahuan dari guru ke siswa, melainkan siswa harus
dapat mengkonstruksikan sendiri pengetahuannya, menemukan sendiri konsep-konsep materi yang sedang dihadapi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.